Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam santunku selalu buat para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kali ini berjudul energi nafsiyah yang dikaji oleh saudara sahabat kita semua, yakni Buya Ar-Razi dan saudara kita Dikdoa, tentang energi nafsiyah part yang ketiga, yang terakhir. Raguan saya, katanya jenazah yang sudah dikubur lalu tinggal 7 langkah oleh saudara-saudaranya, dia mulai didekati oleh para malaikat. Sementara ada yang seperti Buya bilang hancur lebur kena bom. Saat itu dia didatangi, atau saat dikubur dia didatangi, yang didatangi siapa nih Buya? Karena ruhnya kan sudah membara saat itu ketika dia dibom. Jasadnya atau ruhnya? Atau nafsunya? Ya, nafs itu sebenarnya Bang Dik, itu adalah, saya membahasakan mungkin lebih enak, energi. Energi? Jiwa bukan? Ya, nafs atau jiwa itu adalah energi yang tumbuh, yang muncul ketika ruh ditiup kepada badan. Maka muncullah namanya kuwah nafsiyah, energi jiwa. Jadi inti dari nafs itu tetap ruh. Tetap ruh, ya. Tetap ruh. Namun porsi nafs ini lebih banyak kepada jasad. Kepada jasad. Ya, tapi sumber energinya adalah ruh. Jadi ruh ditiupkan, maka muncullah lapisan energi yang kita sebut nafs. Lapisan ini langsung berhubungan dengan jasad. Nah, ketika jasad hancur, baik di tanah, itu kan sama. Kehancuran di tanah hancur juga. Hancur di atas sama hancur juga. Hancur di laut itu sama-sama hancur. Tubuh boleh hancur, tapi kan ruh tidak hancur. Karena tanah menghancurkan fisik, karena tanah itu fisik. Ledakan bom, ledakan pesawat, semuanya hanya menghancurkan fisik. Dimensi batinnya, yang nafs tadi tidak hancur. Nah, ketika Allah meniupkan ruhnya, kita boleh sebut ini ruh nafsiyah. Ruh nafsiyah. Ruh nafsiyah ini kemudian ada yang dia bertahan energi itu selama hayat masih dikandung badan, ada yang Allah sisakan, itu kita boleh sebut ruh barzakhiyah. Ruh yang masuk ke alam barzakh itu nafsiyahnya juga, tapi nafsiyah barzakhiyah, jiwa yang masuk ke alam barzakh. Sedangkan jiwa yang di alam kehidupan itu sudah hancur, ikut hancur bersama dengan tubuh. Tapi nafs ketika masuk ke alam barzakh itu sudah nafs yang masih disisakan Allah. Inilah yang kemudian ini mendetailkan apa yang saya bahas sebelumnya. Mungkin istilah ini baru kita keluarkan pada saat ini ya. Si nafs ini intinya juga sama, dia tetap adalah ruh. Jadi boleh kita sebut ar-ruh an-nafsiyah. Sedangkan yang ditiupkan pertama kali itu namanya ar-ruh al-amriyah. Ruhul amr. Amr, perintah Allah. Jadi dia ketika tubuh kita sekarang yang ada di Bangdik itu namanya nafsiyah. Atau ruh nafsaniyah, ya. Ruh nafsaniyah ini Allah sisakan energinya untuk di alam barzakh. Inilah yang kemudian ditanya, yang diberikan kebahagiaan, yang diberikan siksaan. Yang ditanya malaikat. Jadi dia itu intinya tetap ruh. Jadi dengan 7 langkah setelah saudara-saudaranya pergi dari makam itu, istilah itu untuk apa? Itu cuma ungkapan aja. Ungkapan menunjukkan waktu. Jadi kalau saya buat ilustrasi Bang Dik sebelum sampai ke sana, ruh yang inti kemudian memancarkan energi nafsaniyah. Nafsaniyah ini ada 2 pancarannya, 2 lapis. Satu yang terdalam,
ini bertahan ketika orang mati, ada yang bagian terluar ini hancur ketika jasad hancur. Buya, marilah kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 255. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Shadaqallahul azim. Inilah ayat yang kita kaji tentang energi nafsiyah atau ruhullah itu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi hakikat energi nafsiyah itu dialah qiyamuhu binafsihi. Siapakah dia energi nafsiyah itu? Siapakah dia ruhullah itu? Ya uripe Allah sendiri, uripe Allah dewe. Ketika kita masih ada, ketika kita masih merasa wujud, ketika kita masih merasa hidup, dan ketika kita masih merasa berkuasa atas diri kita, maka selamanya kita takkan pernah bertemu energi nafsiyallah, atau takkan bertemu dengan ruhullah. Kenapa? Karena roh sudah kita akui sebagai roh kita. Energi nafsiyah sudah kita akui, kita rampas sebagai milik kita. Sedangkan Allah tidak punya energi apapun bagi kita selama ini. Sedangkan Allah tak punya roh apapun bagi kita selama ini di hati kita. Apa buktinya? Allahnya gaib. Apa buktinya? Allahnya tak ada. Apa buktinya? Allahnya mati bagi kita di hati kita selama ini. Apa buktinya lagi? Buktinya lagi kita yang merasa wujud, kita yang merasa ada, kita yang merasa hidup, kita yang merasa berkuasa atas diri kita sendiri. Itulah buktinya bahwa nafsiyallah telah dirampas oleh nafsiyah manusianya. Selamanya manusia takkan pernah bertemu Tuhannya tanpa manusia melepaskan nafsiyahnya hingga dikembalikan lagi kepada Allah. Jadi jelas ayat di sini bahwa hidup yang telah lama sejak detik akil balik tiba, hidup inilah yang dimaksud. Kita selama ini selalu makan dan makan buah khuldi.
makan dan makan buah kehidupan, makan dan makan buah badan. Otomatis diantaranya yaitu makan buah apapun yang kita lakukan selama ini. Kepintaran kita makan sendiri, kecerdasan kita makan sendiri, pangkat jabatan kita makan sendiri, sholat kita makan sendiri, ibadah beramal kita makan sendiri, sholawatan kita makan sendiri, zikiran kita makan sendiri, kekayaan kita makan sendiri, kecantikan, ketampanan kita makan sendiri, seolah-olah kitalah yang jadi Tuhan satu-satunya di dalam hati kita selama ini. Jadi kita merasa jadi Allah, dan Allah selama ini sudah kita tiadakan, sudah kita goibkan di hati kita. Selamanya energi yang ada di dalam hati kita adalah energi hawa nafsu, energi setania, energi iblisia yang ada di dalam hati kita selama ini. Dan otomatis di dalamnya kita selalu dan selalu diutus, dirasuli, disuruh-suruh oleh iblis dan setan, sehingga hati kita, sehingga akhirat tempat pulang kita hanya kepada iblis dan setan, yakni linapsi di dalam kehidupan ini.